الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan pujian kita, syukur kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ketiga bagian itulah kita dijanjikan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, menenangkan, memuliakan, dan jaminan selamat sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan kemuliaan. Semoga Jumat pertama di bulan Safar tahun 1447 Hijrah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, saat manusia tercipta sebagai hamba yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah, inni ja'ilu fil ardi khalifah, dan di saat yang sama aktivitas memakmurkan bumi ini juga diniatkan sebagai ibadah, bukti penghambaan kita dan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka dimanapun kita beraktivitas, tuntunan keimanan kita kepada Allah menuntut kita menjadikan aktivitas kita itu bernilai kemakmuran. Dari kata amara, sesuatu yang melahirkan manfaat, sesuatu yang melahirkan kebaikan. Jadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, jadi anak yang berbakti, jadi orang tua yang memberikan nilai kemuliaan. Saat yang sama bila bertutur yang bermanfaat, bila melihat yang bermanfaat, bila mendengar yang bermanfaat, bekerja di tempat yang melahirkan manfaat dan juga menampilkan kemanfaatan dalam kehidupan. Itu yang dimaksud inni ja'ilu fil ardi khalifah. Di saat yang sama pula kita menyiapkan generasi-generasi yang melanjutkan legasi hasil-hasil kebaikan yang telah kita tanamkan. Ayahnya satu saat akan berpulang, anaknya yang meneruskan. Ayahnya boleh jadi belum hafal Al-Quran, anaknya yang kemudian melanjutkan. Ibunya belum tentu hafal hadis, anaknya yang mungkin menjadi investasi kebaikan untuk dibawa pulang. Semua aktivitas itu kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan bahwa kita seorang hamba dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita pertuhankan dan kita sembah. Hadirin, dalam rangka mengoptimalkan seluruh fungsi khalifah dan ibadah itu, Allah memberikan kepada kita perangkat-perangkat yang memudahkan, mendukung semua tugas itu,
sekaligus juga menyiapkan semacam katalis, stimulus, yang merangsang semua instrumen-instrumen terbaik ini dapat muncul dan memudahkan kita menjalankan misi yang dimaksudkan. Diberikan akal untuk berpikir, diberikan kekuatan fisik, diberikan kemampuan merasa di dalam jiwa, bukan sekedar melengkapi kemanusiaan kita, tapi bagaimana akal digunakan untuk menangkap pengetahuan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan ilmu itu mudah kita menjalani berbagai macam kehidupan yang kita akan lalui. Dengan ilmu, fisik lebih mudah bekerjanya. Dengan rasa yang baik, kasih sayang mudah ditampilkan dalam kehidupan kita. Dan untuk menstimulus, merangsang kemampuan-kemampuan akal, fisik kita, pun juga jiwa kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian-ujian. Yang dengan ujian itulah kemudian dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan kita sehingga mudah mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jadi tidak ada ujian yang sifatnya untuk melemahkan. Tidak ada ujian yang Allah kirimkan yang sifatnya untuk merendahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menitipkan satu ujian kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan demi mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan. Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap umatnya agar dalam mengerjakan setiap hal sertakan nama Rahman dan Rahim Allah, yang dengan dua sifat itulah Allah menurunkan kasih sayangnya untuk membantu, menolong kita, memudahkan setiap urusan kita. Ayah punya sifat kasih sayang pada anaknya. Ibu punya rahim dalam kandungannya. Yang dengan kedua hal itulah kebaikan-kebaikan, perlindungan, penjagaan, kasih sayang diberikan kepada anak-anaknya. Maka bagaimana dengan Allah pencipta kita yang sempurna sifat Rahman dan Rahimnya? Maka Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay aqta'. Maka setiap perbuatan baik, kode dari Nabi mengatakan sertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebelum memulainya. Ayah ingin mencari nafkah, langkah pertama bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berpakaian saja, langkah pertama bismillahirrahmanirrahim. Para ibu memasak di dapurnya, langkah pertama bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak belajar di ruang kelasnya, di asramanya, di masjidnya, langkah pertama bismillahirrahmanirrahim. Dengan sifat Rahman dan Rahim itulah pengetahuan ditanamkan. Dengan rahmat itulah makanan yang dimasak menjadi energi untuk beramal soleh. Dengan Rahman dan Rahim itulah para ayah terjaga untuk berbuat maksiat dalam pekerjaannya. Mustahil ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dia korupsi. Mustahil ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dia mencuri. Mustahil ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dia berbuat maksiat. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim bukan kalimat biasa, tapi penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita dalam menjalani aktivitas. Hadirin, di saat yang sama, terkadang Allah mengingatkan status kita tetap sebagai hamba. Karena dalam satu kondisi, dengan kepintaran yang tinggi, terkadang seseorang lupa bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang tak layak sombong dengan ilmu yang Allah titipkan. Dengan status harta yang melimpah, kadang dia lupa bahwa dia adalah hamba Allah yang mendapatkan amanah harta benda untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan status kedudukan yang tinggi, terkadang dia lupa. Kedudukan itu dititipkan bukan untuk digunakan sewenang-wenang, tapi untuk mengumpulkan amal soleh yang dikembangkan, lantas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Maka itulah kemudian untuk mengingatkan, terkadang Allah kirimkan anugerah yang kita rasakan nikmat, tapi saat yang bersamaan Allah kirimkan pula kesulitan-kesulitan yang dengan itu kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang masih bertuhan. Terkadang orang sepintar apapun, jika Allah mengizinkan untuk mengingatkan, dibuat lupa. Orang sekaya apapun,
Jika Allah inginkan dalam satu kesempatan dihilangkan sebagian hartanya, jika orang setinggi apapun, bisa dengan mudah Allah jatuhkan dalam sekejapan, untuk mengingatkan bahwa tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya, Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW agar setiap hamba yang sedang merasa kesulitan, lalu menggunakan fitrah kehambaannya untuk tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan dengan doa al-ittisal minal makhluk ilal khaliq, ketersambungan dari makhluk kepada khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara fungsi doa bukan hanya menunjukkan kita untuk meminta, tapi juga mengaktifkan status kehambaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu puncak tertinggi yang menunjukkan bahwa kita seorang hamba. Setinggi-tingginya jabatan, pasti berdoa. Sebanyak-banyaknya harta, pasti berdoa. Sebanyak-banyaknya ilmu, pasti berdoa. Terkadang kita temukan kesulitan yang tidak dapat diselesaikan dengan kepintaran. Tidak dapat tuntas solusinya dengan harta. Tidak keluar jalan keluarnya dengan kedudukan. Masya Allah, pekerjaannya luar biasa. Hartanya banyak. Kedudukannya tinggi. Ilmunya luar biasa. Tapi di rumah tangga ada persoalan yang bahkan tak mampu diselesaikan dengan ketinggian 3 derajat itu. Ada orang-orang yang merasa pintar, kedudukan tinggi, dikelilingi oleh orang-orang yang pintar, orang-orangnya hebat, semua teori dia kuasai, tapi tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitarnya. Persoalan ekonomi sulit, persoalan sosial sulit, tindakan kriminalitas makin meningkat, kehidupan rumah tangga tidak mudah, pekerjaan-pekerjaan tidak nyaman dirasakan. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan pada kehidupan komunal yang kolektif, bukan hanya 1-2 orang hamba, tapi kehidupan secara komunal, bisa berkeluarga, bisa bermasyarakat, bisa berbangsa, bisa bernegara. Maka diajarkanlah melalui Nabi Muhammad SAW satu doa yang singkat, padat, namun ditunjukkan bila kita mampu menghafalnya, memohonkan dengan tulus dan ikhlas, Allah akan berkenan menghilangkan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memudahkan serta memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang tengah dilalui. Doa ini didokumentasikan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya nomor hadis 974. Sahih Ibn Hibban, sanad yang tersambung pada sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadirin doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma, ya Allah. Diterjemahkan demikian. Ya Allah, bentuk standar, penanda fitrah kita seorang hamba untuk memohon kepada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam setiap suasana, diminta atau tidak, kadang fitrah ini aktif. Mendung gelap, langsung kita berkata, ya Allah. Menghadapi macet, kita berkata, ya Allah. Ada kesulitan di pekerjaan, tiba-tiba lisan kita mengucapkan, ya Allah. Ini pertanda aktifnya fitrah kita yang menunjukkan kita seorang hamba. Tapi kalau kita ingin gabungkan kalimat, ya Allah, lalu dimohonkan dengan penuh ketawaduan, ketundukan, kerendahan. Ini amalan Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Koneksikan dirimu kepada Rabbmu. Minta kepada Allah. Mohonkan kepada Allah. Dengan cara merendah. Dengan cara tunduk. Dengan cara yang lembut. Dengan bahasa jiwa kita. Bukan dengan bahasa akal kita. Tapi ada bahasa jiwa yang mengalir di lisan kita. Maka gabungkan kalimat ya Allah menjadi Allahumma. Jika sedang sulit, jika sedang susah, tak selesai dengan kemampuan pengetahuan, tidak selesai dengan banyaknya harta, tidak selesai dengan tingginya kedudukan, maka merendahlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merendah dalam sujud. Merendah di keheningan malam, minta kepadanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan semudah-mudahnya
kecuali apa yang telah engkau tetapkan mudah olehmu. Jadi jangan menganggap solusi itu karena kemampuan pribadi. Adab yang kedua setelah merendah, yakinkan, pasrahkan bahwa semua kemudahan yang kita miliki pun sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan jabatan sampai sekarang, Anda duduk dalam kesempatan Jumat, hakikatnya bukan karena tingginya ilmu Anda. Karena banyak orang pintar, lebih pintar dibandingkan dengan Anda, tidak mendapatkan jabatan yang sekarang Anda duduki. Anda mendapatkan harta bukan karena pandainya Anda mencarinya. Karena banyak orang lebih pandai dibandingkan dengan Anda, hartanya bisa dibawa Anda. Jika Allah tidak menghendaki Anda mendapatinya, mustahil kita bisa memilikinya. Maka yang patut kita tanyakan, apa keinginan Allah di balik titipan ini? Maka kita katakan dengan penuh kesadaran, ya Allah, semua kemudahan yang telah saya raih, anugerah yang saya dapatkan, hakikatnya adalah karena kuasa-Mu. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan sekarang pun ya Allah, hamba mendapatkan huzn. Hadirin, dalam tafsir hadis yang dikatakan al-huznu ma ghaludha minal ardi. Digambarkan tanah yang begitu keras. Saking kerasnya, dia tidak subur, sulit ditanami, dia tidak berkembang, dipijak pun tak enak. Maka ini digunakan sebagai majas dalam bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata kiasan yang ilmu balaghah kemudian memberikan pemahaman kepada kita untuk membacanya, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti tanah yang mengeras. Pekerjaan sudah lelah, keringat, sudah capek, tiba-tiba hasilnya belum jelas. Tender sudah diikuti, semua kemampuan dikerahkan. Jangankan berbunga, tumbuh pun belum terlihat. Dipijak pun tak nyaman, rasanya gelap. Berangkat tidak nyaman, tidak enak. Ghaludha minal ard. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, semua kesulitan yang kami hadapi ini, sekeras apapun, kami yakin solusinya tetap kembali kepadamu. Pasti engkau yang memberikan solusi. Pasti engkau yang memberikan kemudahan. Seperti engkau mudahkan hidup-hidup kami sebelumnya ya Arhamar Rahimin. Ribuan kesulitan kau mudahkan. Ribuan persoalan kau selesaikan. Maka mohon ya Allah, semua kesulitan, kekerasan, ketidakmudahan yang kami hadapi saat ini, dengan segala kuasa-Mu, kami bermohon, berikan solusinya, berikan kemudahannya. Hadirin, itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya, Islam punya semua jawaban atas setiap persoalan yang kita alami. Apa di Islam yang tidak ada panduannya? Apa di Islam yang tidak ada doanya? Masuk masjid ada panduannya, ada langkahnya, ada doanya. Keluar masjid ada panduannya. Berpakaian ada doanya. Urusan ke toilet ada doanya. Maka jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil pun yang sederhana ada panduan dan doanya. Jika dibalik pemahamannya, maka ketika mendapatkan yang sulit pun kita memiliki panduan untuk mengatasinya. Maka mungkin boleh jadi persoalan yang sulit yang belum selesai kita hadapi ini, belum tuntas hadir solusinya, bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang hebat, kita belum kembali menemukan dan membaca, memahami, mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan kehidupan ini, mari kembali kepada panduan yang Nabi ajarkan. Mari kembali kepada Al-Quran yang memberikan pedoman. Mendapati apapun sulit dalam pekerjaan, dalam konteks yang lebih besar, sulit di bidang ekonomi, moneter tidak mudah, fiskal tidak teratur dengan baik, ditarik ke rumah tangga sulit, di pekerjaan sulit, di ilmu, anak-anakku yang belajar merasa kesulitan, maka ikuti panduan Nabi SAW. Menghadaplah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bangun di keheningan malam, sadari kita hambanya, bertaubat di hadapan Allah, rendahkan diri kita, istighfar dengan baik. Seorang suami istighfar dengan baik, seorang ayah istighfar dengan baik. Mungkin anak-anak kurang bagus hafalannya, kurang baik belajarnya, bukan karena mereka kurang pintar, karena selama ini ayah dan ibunya tidak memberikan asupan-asupan yang baik supaya mereka mendapatkan kemudahan dalam belajar dan berpengetahuan. Istighfar di hadapan Allah, minta kebaikan kepada Allah, minta kemuliaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua macam jenis krisis dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan diangkat oleh Allah dan diberikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله نحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أدى الأمانة ونصح الأمة وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله طاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di Jumat pertama bulan Safar ini yang berarti kosong, sifar. Karena banyak orang keluar dari area-area tempat tinggal sehingga areanya seakan kosong. Kemudian maknanya dikiaskan dalam kehidupan hijrah. Orang yang meninggalkan yang haram-haram, yang tidak baik di bulan Al-Muharram, maka kosonglah kemudian keburukannya, kosonglah dosa-dosanya, sehingga dengan kondisi kosong itu, dia bisa mengisi kembali dengan amal-amal yang lebih baik dan saleh. Mari kita awali dengan doa, mudah-mudahan doa ini diterima, dikabulkan, dan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. يسر يا الله أمورنا يا رب العالمين بما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا المعهد أميرا معهدا مباركا وبارك المؤسسين يا الله وبارك العاملين فيه يا الله وبارك الطلاب والأساتذة يا أرحم الراحمين. وكذلك مدرستها مدرسة أخيار يا رحمن الرحيم. اللهم احفظ بلادنا أندونيسية واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واهد أمراءها ورؤساءها ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi ya Allah pekerjaan kami, berkahi ya Allah semua urusan-urusan kami, berkahi pesantren ini ya Allah, dan semua yang terlibat di dalam pembangunan, inisiator dan bekerja di dalamnya, juga madrasahnya Akhyar ya Arhamar Rahimin, santri-santri dan guru-gurunya. Ya Allah, anugerahi akan keberkahan kepada negeri kami Indonesia. Berikan hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang bertugas di negeri kami tercinta, dari level tertinggi sampai yang terendah ya Allah, yang dengan hidayah itu bisa meringankan pekerjaan mereka dan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma ya khairan nasirin unsur ya Allah ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makanil mubtalin waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin wa harril al masjid al aqsa ya rabbal alamin wa razuqna an-ni'mata wal fursata li ada'i as-salati fi masjid al aqsa qabla wafatina ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.